Roda organisasi Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) segera berganti ke pengurusan. Lewat Kongres Luar Biasa atau KLB, para pemilik suara akan memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI yang baru untuk masa jabatan 2023 hingga 2027 mendatang. KLB pemilihan sejatinya baru digelar pada November 2023 mendatang. Namun tragedi Kanjuruhan memaksa PSSI mempercepat agenda ini menyusul rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGIPF. Untuk membahasnya, saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Selamat pagi Bung Kesit, salam sehat, salam olahraga Bung. Ya, selamat pagi Mbak Eva, salam olahraga. Iya, Bung Kesit, KLB hari ini adalah atas rekomendasi TGIPF. Nah, apakah sudah tepat dilakukan hari ini atau seharusnya lebih cepat, Bung Kesit? Ya, memang kalau soal waktu itu relatif ya, tapi ketika ada wacana memunculkan kongres luar biasa, itu kan ada juga waktu yang bisa digunakan untuk persiapan ya, lebih kurang sekitar 90 hari. Jadi kalau misalnya kemudian pelaksanaan dari kongres luar biasa dilakukan pada saat ini, menurut saya sudah waktunya sih sudah pas gitu ya, sudah pas sehingga tidak berlarut-larut dan tidak makin membuat persoalan menjadi semakin jauh gitu ya, dan menjadi bola liar yang akhirnya justru inti dari persoalan yang ada di sepak bola Indonesia tidak terselesaikan. Iya. Jadi ya ini momen yang pas pada saat ini. Kalau soal timeline atau momennya, Anda nilai ini sudah tepat ya, sudah pas. Kalau calon-calonnya sudah tepat belum? Sudah pas belum, Bung Kesit? Oke, ya jadi kalau figur-figur yang ada pada saat ini ya, saya menyoroti soal ketua umum saja ya, calon ketua umum ada 5 tapi 1 sudah mundur, Pak Fahri Jemi Francis ya, mundur sehingga tinggal ada Pak Erick Thohir, Lanyala Mataliti, kemudian ada Doni Setiabudi dan Arief Wicaksono. Semuanya punya background olahraga, semuanya punya background di sepak bola. Artinya kalau kita bicara kapasitas ya, mereka kapasitasnya cukup lah ya untuk bisa masuk atau menjadi calon ketua umum. Tapi kan nanti yang dilihat adalah kinerjanya. Gitu ya. Sehebat apapun backgroundnya di sepak bola, ketika dia tidak mampu menyelesaikan persoalan di PSSI ya, akhirnya juga menjadi percuma gitu ya. Jadi memang yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kemudian membuat satu roadmap lah ya, roadmap untuk perbaikan sepak bola Indonesia yang ya sampai saat ini memang harus diakui masih carut-marut, masih amburadul, sehingga bukan saja figur ketua umumnya yang harus mumpuni, tapi juga dari jajaran wakil ketua umum dan seluruh anggota eksekutif komite PSSI. Soal kapasitas yang Anda nilai adalah calon ketua umumnya yang Anda nilai sudah punya kapasitas semuanya mumpuni. Tetapi wakil ketua umum dan Exco bagaimana Anda melihatnya? Ya, kan ada banyak nama di sana ya. Ada banyak nama dan saya juga melihat ada beberapa nama yang saya kira juga cukup pantas untuk bisa bersanding. Misalnya katakanlah ada Pak Gede Widiade ya, mantan direktur Persija, dia pernah mengelola klub dan juga sampai sekarang begitu aktif di sepak bola. Kemudian ada Raffi Tisa, misalnya mantan sekjen PSSI yang juga punya pengalaman bagus, dan nama-nama lainnya di Exco pun juga begitu ya. Tapi memang yang perlu saya garis bawahi adalah masih adanya nama-nama dari rezim lama, rezim yang menurut saya gagal, bagian dari kegagalan PSSI. Ya sampai itu cuma satu, voters nggak perlu memilih mereka lagi. Coba kita isi dengan wajah-wajah baru. Setidaknya gini loh, ketika ada wajah-wajah baru yang background di sepak bolanya cukup bagus, cukup kuat, masyarakat ada rasa optimisme ya, walaupun kita harus tetap melihat hasilnya nanti seperti apa. Ya. Tapi dengan munculnya wajah-wajah baru, artinya ada harapan untuk sebuah perbaikan. Ya. Kan diharapkan dengan munculnya figur-figur baru itu masyarakat tidak a priori ya, atau tidak apatis. Tapi kalau misalnya yang muncul itu lagi, masyarakat sudah a priori duluan, dan ini agak bagus akhirnya untuk kondisi persepak bolaan Indonesia. Soal wajah baru, bagaimana peluang voters untuk memilih wajah-wajah yang baru, Bung Kesit? Nah ini yang susah ya, ini yang susah. Artinya begini, walaupun bukan tidak mungkin wajah baru itu bakal muncul ya, bakal terpilih, mungkin 1-2 ada. Gitu. Tapi ketika kita bicara sebuah struktur, ya, personil di PSSI, itu masing-masing ketua
biasanya sudah ada tuh paket-paketnya gitu. Ya, jadi ketika mereka akan masuk ke dalam konstelasi pemilihan ketua umum di PSSI, mereka kan harus punya pendamping yang menurut mereka ini yang bisa saya ajak kerja. Exco ini yang bisa menurut sang ketua ini calon ketua ini bisa membantu dirinya untuk bisa bekerja. Nah, masalahnya kan kita nggak tahu dari exco yang ada itu, dari ketua-ketua yang ada itu siapa aja yang menurut mereka itu pantas. Mungkin pantas menurut mereka, tapi menurut masyarakat mungkin belum tentu. Gitu. Jadi ini yang agak susah, makanya akhirnya kita berharap ya fotos-fotos itu bisa jeli, bisa memilih calon-calon exco, ya dengan hati nurani lah, jangan sampai kemudian mereka hanya karena ada sesuatu iming-imingi sesuatu, kemudian buta mata, buta telinga, dan akhirnya memilih orang yang salah, ya apalagi kalau orangnya itu lagi. Memang ada indikasi iming-iming sesuatu, Bung Gesit? Ya bukan sesuatu yang mengejutkan sebenarnya kalau misalnya para voters ini diiming-imingi sesuatu lah ya baik oleh calon ketua maupun oleh calon wakil ketua ya. Hanya saja kan kita memang nggak bisa membuktikan, tapi bisa diendus gitu loh, bisa diendus, bisa dicium ini ada. Gitu. Tapi masalahnya adalah bagaimana kemudian membuktikan bahwa ada transaksi yang kemudian dilakukan oleh masing-masing calon agar bisa mendapatkan suara dari para voter. Iya, isu soal transaksi, isu soal iming-iming tadi, politik uang itu kan selalu menyeruak ya kalau KLB PSSI. Nah, bagaimana supaya isu ini terpinggirkan begitu, Bung Gesit, supaya masyarakat juga punya kepercayaan kembali terhadap KLB PSSI ini untuk memilih ketua umum? Iya, ini yang agak sulit ya, karena balik lagi kepada hati nurani, ya, hati nurani daripada voters, dan kemudian juga bagaimana visi dan misi mereka itu dalam sepak bola Indonesia, dalam ikut pemenangan. Karena gini, voters itu punya tanggung jawab yang besar ya untuk menentukan arah sepak bola Indonesia ke depannya. Kenapa? Karena mereka lah yang memilih kan gitu. Kalau mereka memilih orang yang salah, ya akan sulit kan kemudian kita mengatakan bahwa ini Indonesia bakal ada harapan untuk maju. Tapi ketika ada figur-figur yang mungkin bersih, selama ini kita anggap punya kemampuan, ya punya kompetensi di dalam sepak bola, itu kan tidaknya ada titik harapan lah ya. Ada titik harapan bagi masyarakat. Kita berharap ini bisa ada wajah-wajah baru yang diharapkan akan bisa membersihkan PSSI daripada kemudian wajah-wajah lama, wajah-wajah yang sudah gagal, ya ditugaskan untuk membersihkan PSSI. Bagaimana membersih sementara sapu yang mau dipakai aja kotor kan begitu, ibaratnya. Ya, selain soal visi misi, pertimbangan apa saja yang seharusnya ini dipegang oleh voters dalam memilih ketua umum? Ya, kalau visi misi sebenarnya semuanya pasti bagus. Seluruh ketua umum pasti punya visi misi yang bagus. Saya yakin tujuan mereka adalah memajukan sepak bola Indonesia. Cuma jangan hanya di atas kertas. Gitu. Kadang-kadang kan ini hanya lip service aja, ya. Hanya lip service, kemudian dalam tata kelolanya, dalam pelaksanaannya ternyata tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan tersebut. Jadi lagi-lagi bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah kesadaran untuk atau mencermati, ya masing-masing itu mencermati figur-figur yang ada, figur-figur yang memang punya kapasitas, capable untuk bisa menjalankan roda organisasi yang namanya PSSI untuk 4 tahun ke depan. Jadi ini yang sangat diperlukan. Saya nggak tahu apakah kemudian para voters itu mengenal masing-masing exco yang akan bersaing. Gitu. Jadi paling tidak mereka juga harus mau mencari tahu figur A ini siapa, kelebihannya di mana, kekurangannya seperti apa, kan gitu. Figur ini juga demikian. Iya, Bung Gesit, dari 4 nama calon ketua umum, ini ada 2 nama yang disebut paling kuat ya, Erick Thohir dan juga Lanyala Mataliti. Sepakat tidak Bung Gesit ini 2 nama utama dan yang lainnya hanya figuran, dan ada juga yang bilang kalau dengan mundurnya Fahri Jami Francis tidak masalah, tidak akan merubah kondisi ini. Ya, saya sepakat gitu ya. Memang jujur ya harus kita akui juga bahwa persaingan di perebutan kursi ketua umum PSSI memang hanya 2 kandidat yang menurut saya akan bersaing ketat. Pertama Pak Erick Thohir, kedua adalah Pak Lanyala Mataliti. Pertama karena
walaupun memang basic atau Pak Erick ini kan ikon bola basket ya. Kalau orang menyebut Erick Thohir itu berarti konotasinya langsung bola basket, walaupun dia pernah menjadi presiden Inter Milan di klub Serie A. Kemudian Pak Lanyala Mataliti, dia adalah orang sepak bola yang memang sudah lama berkecimpung di sepak bola, yang sudah pernah menjadi pengurus klub, kemudian juga pernah memimpin organisasi PSSI di daerah dan pernah menjadi ketua umum PSSI walaupun tidak begitu lama. Ya, artinya dua nama yang memang punya pengalaman masing-masing. Ya, saya pikir bukan tanpa mengecilkan arti dari Arief Wicaksono, kemudian juga Doni Setiabudi dan Pak Fahri Jefifrancis yang sudah mundur ya. Memang harus diakui bahwa hanya dua calon ini memang yang kuat gitu ya untuk bersaing di pemilihan kedua. Kalau Anda melihat peluang antara Erick Thohir dan juga Lanyala Mataliti bagaimana? Kalau di luar kan kita lihat memang favorit saat ini adalah Pak Erick Thohir. Ya. Itu juga saya lihat dari kemarin pergerakannya sepertinya gitu ya, Pak Erick bakal leading. Tapi kita kan masih belum tahu ya, voters yang ada di PSSI ini kan nanti akan melakukan pemilihan secara tertutup. Ya. Kalau yang beredar saat ini ketika Pak Erick Thohir berada di atas itu kan karena masyarakat aja gitu ya, berharap dia bisa terpilih. Gitu. Tapi suasana di Kongres luar biasa pasti kan akan berbeda. Ya, dua-duanya punya kemampuan lobby, ya, punya tim yang menurut saya juga kuat untuk bisa memengaruhi para voters ini. Ya. Jadi kalau Pak Lanyala Mataliti saya pikir dengan background yang pernah di PSSI, dia akan lebih bisa memberikan pengaruh mungkin dalam tanda kutip ya pada kolega-koleganya baik di ASPRO, Asosiasi Provinsi ya, atau klub-klub Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Ya, kalau Pak Erick Thohir mungkin di kalangan klub-klub Liga 1, Liga 2, Liga 3 atau ASPRO mungkin mereka tahu Pak Erick Thohir karena kapasitasnya sebagai Menteri BUMN ya. Tapi kan beliau belum pernah berkecimpung di PSSI. Jadi memang tim suksesnya ini yang mungkin akan bekerja lebih keras lagi, gitu ya. Karena selain harus meyakinkan para pendukungnya bahwa Erick Thohir akan bisa membenahi sepak bola Indonesia, mereka juga tentunya ya saya nggak tahu apakah mungkin sedikit dikasih vitamin barangkali untuk bisa meyakinkan itu dan mencoba untuk memengaruhi dan akhirnya nanti memilih Pak Erick Thohir. Iya, vitamin apa nih yang Bung Kesit maksud, Bung? Ya, vitaminnya kan banyak ya. Baik yang begini aja lah, jujur aja. Seperti misalnya Pak Lanyala Mataliti. Kita ingat kemarin, ya beberapa hari lalu, menjelang Kongres dia menyatakan bahwa asosiasi-asosiasi provinsi itu akan mendapatkan subsidi 1 miliar apabila dia terpilih. Ini kan termasuk vitamin. Ya, cuma tidak diberikan pada saat pra-KLB. Tapi pasca KLB, artinya dengan program-program. Ya. Ini kan sebuah janji yang cukup menggiurkan. Siapa yang nggak mau dikasih 1 miliar untuk kemudian di saat asosiasi provinsi PSSI itu sulit mendapatkan anggaran untuk mengembangkan sepak bola di daerahnya masing-masing. Ya, bisa saja Pak Erick Thohir juga mungkin suksesnya memberikan janji yang sama, tapi tidak di bluffing gitu ya, tidak dicuatkan, tapi lebih kepada silent operation. Bisa aja gitu ya. Segala kemungkinan bisa aja. Iya, ini kan last minute ya Bung Kesit. Jadi para calon dan juga timnya artinya sekarang sedang berusaha meyakinkan voters ya untuk memilih pada KLB nanti malam ya. Iya. Betul. Iya, jadi memang last minute itu akan menjadi waktu yang sangat krusial. Ya, menjelang pemilihan itu pasti akan ada lobby-lobby lagi. Ya, saya sudah cukup sering mengikuti kongres-kongres di PSSI gitu ya, ketika masih aktif di lapangan. Bahkan saya juga pernah menjadi peserta kongres juga. Ya kan. Itu biasa, begitu akan memasuki waktu pemilihan tua misalnya, ya itu biasanya akan ada lobby-lobby. Ya udahlah, entah ada yang melakukan lobby di di sekitar hotel atau mungkin di kamar, itu tim suksesnya biasanya akan bekerja gitu. Bisa last minute ini mempengaruhi suara mereka kira-kira. Ya, tetapi pertanyaannya bagaimana menjamin lobby-lobby ini mengutamakan sportivitas? Bung Kesit, tidak ada politik uang, tidak ada vitamin-vitamin yang menyalahi aturan. Iya, sebenarnya gini, idealnya kan seperti itu. Idealnya seperti itu. Kita ingin bahwa
pemilihan ini berjalan dengan transparan tanpa ada money politik, kan begitu, ya kan. Tapi kan kita tidak tahu belakangnya seperti apa, ya. Rasanya nggak mungkin ya kalau tim sukses itu kemudian tidak melakukan lobby-lobby dan tidak memberikan janji-janji kepada voters yang suaranya sangat diharapkan, begitu ya. Jadi memang ini adalah sesuatu yang memang sulit untuk bisa membuktikan, sekali lagi ya, saya katakan. Tapi lobby-lobby seperti itu ada, dan menurut saya sih lumrah aja, gitu. Wajar aja dalam konstelasi sebuah pemilihan ketua ya di organisasi apapun, lobby-lobby seperti itu pasti akan ada, akan ada. Iya. Baik, catatan dari Bung Kesit, hal yang urgent untuk dilakukan jika nanti para pengurus baru PSSI terpilih, apa saja? Selain roadmap ya, tadi sudah sampaikan. Iya, yang pasti begini, PSSI atau dunia sepak bola Indonesia saat ini memang, ya kalau boleh saya mengutip ucapan Presiden, walaupun beda konteks ya, kemarin saya kebetulan hadir juga di HPN Medan, Pak Presiden Jokowi sempat menyatakan dunia pers sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Mungkin saya bisa mengutip itu juga bahwa dunia sepak bola Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja, begitu ya. Banyak persoalan yang harus diselesaikan, dan PR-nya akan sangat banyak, akan sangat berat ya. Kita akan melihat apakah nanti figur yang terpilih itu mampu atau tidak ya. Karena sehebat-hebatnya sosok yang nanti akan memimpin PSSI, tapi kemudian situasi dan kondisi di dalam organisasi itu tidak segera dilakukan pemenahan, dan pikir ini akan sulit. Manajemen PSSI itu sudah amburadul. Ini yang harus dibenahi dulu, setelah itu baru melipir satu-satu pembinaan, infrastruktur, kompetisi, tim nasional, kira-kira begitu. Jadi sumber daya manusianya dulu dibenahi, kemudian juga fondasi dari organisasi PSSI yang harus dibangun dan dikuatkan. Baru setelah itu kita menatap step by step mana skala prioritas yang harus dikerjakan. Optimis Bung Kesit bahwa dengan terpilihnya nanti pengurus baru PSSI akan memperbaiki sepak bola Indonesia yang Bung Kesit sampaikan sedang tidak baik-baik saja kondisinya? Iya, bicara soal pesimis atau optimis. Kalau saya sih orang yang selalu optimis, artinya begini, bahwa kita memang kan belum tahu siapa. Gitu ya. Memang ada dua sosok yang tadi kita bahas sangat kuat ya, untuk terpilih menjadi ketua umum, Erick Thohir atau Lanyala Mataliti. Tugasnya akan sangat berat. Ya paling tidak optimisme sih harus terus dibangun. Sambil kita melihat dalam perjalanan nanti akan seperti apa, mampu atau tidak mereka. Jadi tetap harus dibangun optimisme itu untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Baik, singkat saja soal Exco, Bung Kesit, ini kan tidak bisa dipilih sendiri ya oleh ketua umum yang terpilih nanti, karena harus merubah ADART. Nah, bagaimana ini peluangnya supaya ada optimisme juga, karena perubahan itu harapannya bisa semuanya wajah-wajah baru, Bung Kesit? Iya, harapan masyarakat itu seperti itu ya. Ketika ini kan seperti pemerintahan aja di PSSI ini, ya kan. Ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, gitu ya. Kalau di pemerintahan kan jelas menteri-menterinya itu dipilih langsung oleh presiden kan gitu. Kalau di PSSI kan enggak, kabinetnya dipilih sendiri oleh voters. Aturannya memang seperti itu. Untuk mengubah aturan bisa saja, tapi kan agenda kongres kali ini kan memang hanya pemilihan ketua umum, tidak ada agenda untuk melakukan perubahan anggaran dasar atau statuta PSSI. Ya. Bisa saja nanti diwacanakan statuta PSSI harus diubah, gitu ya, supaya nanti mekanisme pemilihan ketua umum dan calon wakil ketua umum ya hanya itu aja, selebihnya nanti biar ketua dan wakil ketua terpilih untuk menyusun kabinetnya. Tapi itu ada forum khusus ya, ada kongres pagi yang bisa dilakukan oleh PSSI dengan agenda perbaikan statuta PSSI, itu bisa. Tapi kalau yang sekarang ini kan agendanya hanya pemilihan aja. Iya. Baik. Baik, harapan besar pecinta sepak bola tanah air ya, Bung Kesit, untuk para pengurus PSSI yang baru, kita harapkan yang terbaik hasilnya untuk memperbaiki sepak bola Indonesia yang disebut tidak baik-baik saja. Semoga bisa segera baik-baik saja ya, Bung Kesit. Ya, itu harapan kita, harapan masyarakat sepak bola Indonesia. Semoga dengan adanya figur baru nanti masa depan sepak bola Indonesia akan lebih terlihat cerah. Amin, kita harapkan bersama. Terima kasih pengamat sepak bola Kesit Handoyo atas waktunya di Buat Traffic. Salam sehat dan selamat berolahraga untuk hari ini ya, Bung Kesit. Ya, terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga.